asuransi jiwa syariah dasarnya adalah prinsip-prinsip syariah. Ya. Harus halal, harus ada pengawasnya, bagaimana melakukan investasinya itu semua diawasi. Tapi kenyataannya ya non-muslim pun banyak yang punya asuransi syariah. Coba cari tahu produknya apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Halo Bala Duit, kembali lagi di program favorit kita semua, program Duit, program edukasi seputar keuangan, investasi, dan proteksi. Tepuk tangan semuanya. Mantap. Kita udah sering bahas soal jenis-jenis asuransi ya, kan macam-macam tuh jenisnya. Investasi asuransi gitu, ada yang konvensional, ada yang biasa. Investasi juga ada yang bentuknya deposito, ada yang bentuknya reksadana. Nah, yang kita bahas hari ini adalah asuransi jiwa yang bentuknya syariah. Nah, di sini nih seperti biasa, di sini kan saya suruh masukin jokes, tapi ini lagi bahas soal syariah. Jadi saya tidak berani ngomong aneh-aneh, ya. Jadi walaupun di sini ditulis host bisa bermain jokes, tidak mau, saya tidak mau dijebak. Enak aja suruh saya main jokes syariah. Bisa aja nih yang nulis nih. Tapi tentu karena saya tidak bisa ngejokesnya, apalagi saya juga tidak ngerti tentang asuransi syariahnya. Maka itu saya sudah ada narasumber yang tentunya jauh lebih mengerti tentang semua itu. Sudah berada bersama saya di sini Pak Karyadi Pranoto, Director and Chief EB and Syariah Distribution Manulife Indonesia. Betul Pak? Betul sekali. Selamat datang Pak, tepuk tangan dulu. Tapi panggilannya Pak Oti. Yes. Pak Oti aja. Yes. Oke. Oti saja. Pak Oti. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang syariah bersama Pak Oti, saya mau ingatkan lagi ini channel YouTube Manulife Indonesia, tempat Anda nonton. Jangan lupa di-subscribe, jangan cuma ditonton aja. Videonya juga di-share, di-komen, di-like sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang bisa nonton dan makin banyak yang bisa mengerti. Oke Pak Oti. Kita mulai saja obrolan kita hari ini. Saya serius banget nih hari ini nih. Santai aja. Enggak, saya serius saya maunya. Bapak maunya santai? Santai. Oke, saya santai. Santai aja, kita nggak usah serius-serius amat. Nggak, jauhan Ming ya. Pak Oti, nah itu yang sudah saya mulai tentang asuransi jiwa syariah ya. Itu basicnya dulu, itu apa sebenarnya Pak, asuransi jiwa syariah? Ya, pada dasarnya hampir sama dengan asuransi yang konvensional sih. Tetapi memang asuransi jiwa syariah dasarnya adalah prinsip-prinsip syariah. Ya. Harus halal, harus ada pengawasnya, bagaimana melakukan investasinya itu semua diawasi. Konsepnya kalau asuransi konvensional, asuransi syariah adalah risikonya saling tolong menolong. Berbagi, share risk. Tolong menolong. Ya. Jadi nanti di asuransi syariah kita kenal ada yang namanya dana perusahaan, ada yang namanya dana tabaru, ya. Di mana dana tabaru ini adalah dana yang digunakan untuk berbagi risiko. Berbagi risiko. Ya, risiko apa? Ada risiko kematian, ada risiko kesehatan. Nanti ngambil dana tabaru ini. Nah, berbeda dengan asuransi konvensional. Ya, kalau konvensional itu adalah transfer risk. Risknya ditransfer ke perusahaan asuransi. Ya. Nah, kalau ini lebih kepada sharing risk. Ya, jadi pada saat kontribusinya masuk, kita udah pecah nih mana yang untuk tolong menolong, mana yang untuk ujung atau keuntungannya company. Jadi konsepnya berbeda antara konvensional sama syariah. Itu berbagi resiko ya, dana tabaru. Dana tabaru, berbagi risiko. Berbagi risiko. Saya baru dengar sejujurnya itu, berbagi risiko. Contoh konkretnya gimana Pak? Misalnya contoh ini berbagi risiko itu gimana? Jadi gini, berbagi risiko itu dana tabaru itu dimiliki oleh semua pemegang polis yang ada. Yang ikutan asuransi syariah nih. Berbagi risiko. Jadi dari kontribusi yang masuk, ya itu sebagian ada yang digunakan untuk berbagi risiko tadi. Dipisahin. Sebagian ada yang digunakan untuk keuntungannya company sebagai pengelola. Tentu. Nah, yang berbagi risiko ini yang nanti digunakan, ya. Tadi yang seperti saya katakan di awal, untuk bayar kematian lah, untuk bayar ada produk kesehatan lah, itu yang dibagi-bagi ke peserta yang mengalami tadi katakanlah ada yang meninggal, sakit parah seperti itu. Ya, jadi udah benar-benar terbagi. Ya, jelas nih dananya. Jelas dananya. Nah, maka itu nanti kalau di asuransi syariah ya, kalau seandainya pemegang polis itu sehat semua, tingkat kematiannya pun juga rendah, gitu ya. Nanti ada yang namanya surplus underwriting. Apa itu? Dibagiin lagi nih uangnya dana tabaru ini karena nggak kepake. Nah, itu akan di review setiap tahunnya nanti sama si asuransi.
Nah ini juga berbeda dengan asuransi konvensional. Konvensional nggak ada kayak gitu. Yang bagi-bagi tadi itu nggak ada. Jadi memang ada beberapa benefit yang dimiliki oleh asuransi syariah dibanding asuransi yang konvensional. Nah itu menarik tuh, mumpung Pak Oti udah masuk soal benefit. Nah apa aja tuh sebenarnya yang paling berasa lah nih benefit dari syariah ini? Ya. Seperti tadi saya katakan di awal, adanya surplus underwriting tadi, salah satunya ya. Keduanya adalah umumnya biasanya gini ya, asuransi konvensional. Kalau saya udah beli katakan 500 juta uang pertanggungan, gitu ya, terus saya mau nambah lagi 1 miliar jadi 1,5 miliar, ya ada thresholdnya, batasnya, batas atas tuh, udah nggak bisa nambah lagi. Ya, tapi kalau di asuransi syariah, ya, kalau kita punya asuransi syariah dan kita punya konvensional, ini dua-duanya nggak saling berakumulasi. Ya, jadi kita bisa punya UP uang pertanggungan yang setinggi-tingginya. Kalau di syariah, yes, betul. Nah, tentunya kan kalau jiwa kita kan nggak bisa ada nilainya ya, ya nggak, tergantung kita nilainya berapa ya. Betul. Nah, itu yang syariah ini bisa jadikan vehicle untuk itu. Gitu. Berarti orang bisa aja punya dua-duanya ya? Punya dua-duanya bisa. Bisa. Iya. Dan bagusnya juga asuransi syariah tuh universal ya. Universal maksud saya adalah semua orang bisa gunakan. Ya. Orang mungkin berpikir bahwa syariah ini hanya untuk umat muslim gitu ya. Iya, saya juga mikir muslim. Gitu. Tapi kenyataannya ya non muslim pun banyak yang punya asuransi syariah. Ya. Ada ngobrol gitu ya sama pemegang polis yang non muslim gitu ya. Kenapa sih lo mau alasannya milih syariah gitu ya? Milih syariah. Mereka bilang karena asuransi syariah ini konsepnya tolong menolong. Tolong menolong sama pemegang polis. Jadi ya gue sukanya karena ini tolong menolong nih. Gitu. Jadi mereka beli. Jadi stigma bahwa syariah hanya untuk muslim itu udah nggak ada lagi tuh. Semua bisa punya asuransi syariah. Berarti orang kenanya di situ ya, tolong menolongnya ya. Tolong menolongnya. Ya kayak kita lah selama pandemi gitu ya. Ada teman-teman yang kena COVID, kita tolong menolong. Iya enggak? Dari tetangga naro sayur asem di pagar. Iya benar-benar. Ayam goreng di pagar. Silakan ambil. Untuk kayak gitulah. Ojek silakan ambil gitu ya. Kayak gitulah konsep dari syariah. Tolong menolong. Gitu. Lebih pada apa ya? Tidak hanya human touch ya, hubungan kemanusiaan aja ya. Pada saat kita beli asuransi syariah, ya pas human touch-nya ada, tetapi juga hubungan ke atasnya juga ada kan? Ada, iya. Berarti asuransinya walaupun kita sebenarnya beli asuransi itu untuk menjaga proteksi diri, tapi jadinya tolong menolong juga ke orang sekalian. Yes. Oh menarik. Ini saya baru tahu Pak. Saya kira juga emang syariah khusus umat muslim aja gitu. Ternyata enggak ya. Banyak juga nasabah yang non muslim. Bahkan di tempat kami itu ya, produsernya yang jual, bahkan non muslim yang jual. Oh begitu. Gitu. Luar biasa kan? Iya luar biasa. Baru tahu deh. Non muslim yang banyak jual, yang banyak beli gitu, juga. Yang banyak beli, yang UP-nya tinggi juga non muslim. Luar biasa syariah. Iya. Berarti ini mah gimana kitanya ya sebagai nasabah atau yang baru gitu, baru mau lihat ya silahkan dibaca-baca aja mana yang lebih cocok sama profil diri kita ya. Betul. Jadi nggak berarti ini khusus siapa enggak ya? Ya. Menarik berarti. Berarti bisa pilih aja berarti orangnya sebenarnya. Orang bisa pilih aja. Mau yang lebih cocok. Mau syariah bisa pilih. Mau dua-duanya pun. Mau dua-duanya juga oke. Dua-duanya pun nggak masalah. Kadang ada perusahaan yang produk konven sama syariah tuh saling melengkapi. Saya melengkapi. Jadi mungkin di konven nggak ada fitur apanya gitu ya, tapi di syariah ada fiturnya. Ya, jadi udah melengkapi aja berdua-duanya. Beli dua-duanya itu udah normal sekarang. Udah normal ya. Jadi nggak ada salahnya juga punya double gitu ya. Punya double, betul. Menarik. Bisa nggak kalau misalnya juga udah punya konvensional lama nih, misalnya udah bertahun-tahun, terus dia baru mau nambah atau pindah atau gimana? Ya, kalau pindah saya nggak sarankan ya. Karena pada saat dia pindah ke produk yang lain atau salah satu produk yang lain gitu ya, dia akan terminate polis, pasti lebih banyak kerugiannya. Gitu Benar. Saran saya adalah lebih baik
menambah gitu ya, menambah dengan produk yang baru yang sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu seperti apa. Iya. Karena kan siapa tahu dia setelah bertahun-tahun pakai yang satu, terus pas baca-baca, oh yang ini lebih bagus. Atau kayak tadi melengkapi ternyata, ini kok ada fitur yang saya nggak ada nih. Betul. Dan ini ada misalnya ada tolong-menolongnya atau apa. Contohnya gini ya, dulu kan orang lebih cenderung beli asuransi hanya untuk proteksi diri kan ya. Betul. Kematian gitu ya. Atau sakit parah biasanya. Iya, kematian gitu ya. Nah, beberapa survei mengatakan bahwa orang tuh sekarang concernnya adalah sebelum dia mati kan sakit dulu ya. Iya betul. Jadi unsur bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana membiayai kalau dia sakit itu kan penting jadinya. Ya. Nah, jadi yang produk syariah pun juga bermacam-macam. Ada yang untuk proteksi kematian, juga ada yang untuk proteksi kesehatan. Proteksi kematian, proteksi kesehatan. Iya. Ada. Jadi kalau dia masuk rumah sakit atau dia rawat jalan, ya ada asuransi yang mengcover. Asuransi syariah pun juga ada kayak gitu. Bahkan beberapa juga punya kayak critical illness untuk syariahnya. Oh, yang parah banget sakitnya, kritis, benar-benar kritis. Ya, ada beberapa penyakit lah yang di cover di critical illness ya. Tapi konsepnya syariah. Tetap dengan dana tabaru tadi. Betul. Ya. Gitu ceritanya. Menarik. Iya. Ada lagi nggak Pak keunggulan-keunggulan lain mungkin yang belum dijelasin dari asuransi syariah itu? Ya pada dasarnya seseorang kalau mau beli asuransi kan juga harus lihat background dari company-nya seperti apa gitu ya, keyakinan dia, ya selain fitur produknya gitu ya. Apalagi kalau asuransi syariah itu harusnya sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Oh beda lagi yang ngawasin Pak ya? Beda, jadi ada Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa produk yang dijual ini sesuai dengan syariat Syariah, betul. Itu yang satu ya. Terus nanti juga bagaimana pengelolaan dananya pun juga harus diawasi. Nggak boleh misalnya nih saham-saham berbau bir gitu ya. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh. Ya, rokok tuh. Rokok juga nggak. Berokok bahkan nggak. Iya, nggak boleh. Nah, kayak gitu ya. Diatur lah. Ada Dewan Pengawas Syariah yang melihat nih, lu nggak boleh nih yang ini. Nggak boleh nih, yang boleh ini. Tik nih boleh. Ini aja tolong di sini. Kayak gitulah. Jadi secara produk dengan pengawasan yang ketat gitu ya, tidak hanya Dewan Pengawas Syariah, OJK juga mengawasi gitu ya. Harusnya masyarakat bisa lebih aman. Bisa lebih terjamin dengan produk syariah ini. Iya, dan tenang lah karena dia udah pilih pengennya asuransi syariah, dia bisa yakin kalau dikelolanya dengan cara yang sesuai kaidah syariah tadi ya. Betul. Kalau soal ini gimana di Indonesia sendiri Pak? Pertumbuhannya nih asuransi syariah tuh apakah udah sejak lama ada atau gimana nih trennya? Dengan pemerintahan Jokowi Pak Ma'ruf Amin ya, kalau kita lihat bahwa tren syariah tuh meningkat. Oh semakin meningkat. Tren syariah, tidak hanya asuransi syariah ya, tapi kita lihat perbankan, bank juga ya, beberapa bank besar, bank BUMN besar digabungkan jadi satu, jadi Bank Syariah Indonesia. Ya, itu dalam rangka mewujudkan masyarakat ekonomi syariah di Indonesia. Betul. Mengedepankan syariah di Indonesia. Terus kalau Mas Gilang lihat banyak banget kan dulu sebelum pandemi Halal Food Festival. Ada. Iya gak? Ada. Iya. Nah, terus sekarang banyak sekali kita lihat salon-salon yang khusus syariah. Khusus. Ibu-ibu aja tuh yang ini ada juga saya dengar KPR. KPR syariah ada juga. KPR syariah juga ada. Ya, perbankan juga kan KPR syariah ada, Molon yang syariah juga, bank syariah juga banyak ya. Nah, jadi tren syariah itu semakin lama semakin tinggi. Dan ini juga kelihatan dari premi bruto yang diterima di tahun 2021 compare sama tahun 2020 ya, itu naik kurang lebih 39,1% secara industri. Oke, yang syariahnya nih. Yang syariah. Dan market share syariah itu memang masih kecil, masih 6%. Ya, 6%. Tapi kalau saya lihat dengan Indonesia adalah Muslim country paling besar di dunia. Paling besar, betul. Gitu ya, Muslim country paling besar di dunia, dan semakin lama literasi orang Indonesia terhadap syariah juga semakin terbuka. Ya. Potensinya besar sekali, 250 juta lebih masyarakat Indonesia gitu ya. Ya nggak mungkin 250 juta lah ya. Ya, tapi kalau lihat kita usia produktif pun besar juga di Indonesia. Itu adalah pasar-pasar kita untuk memasarkan produk-produk syariah ini. Ya, berarti pertumbuhannya mengarah ke arah yang baik lah ya untuk syariah ini. Betul. Di samping itu, di luar itu juga pemerintah menekankan ya ke
fokusnya mereka untuk perusahaan-perusahaan atau unit-unit syariah yang ada di Indonesia, asuransi. So 2024 pemerintah juga memaksa nih, dalam tanda kutip gitu ya, perusahaan asuransi yang punya unit syariah untuk melakukan spin-off. Gimana tuh? Spin-off, memisahkan diri dengan induknya. Jadi buat perusahaan asuransi syariah sendiri. Gitu. Ya. Ini kan juga wujud dari pemerintah juga ingin mengedepankan industri asuransi syariah kan. Iya. Kalau selama ini mungkin nebeng dulu sama pendirinya gitu ya. Nah kedepannya lo mesti berdiri sendiri dong. Ya mau nggak mau mesti berdiri sendiri. Yang kuat berdiri sendiri. Yang nggak lo ya lo mesti merger. Mesti tutup kan jual merger. Kayak gitu lah. Iya. Karena dengan dipisah juga dari nasabahnya mungkin jadi lebih yakin kali ya. Maksudnya kayak ini udah pasti syariah nih. Yes. Gitu. Oh gitu. Ya jadi memang secara infrastruktur gitu ya, regulasi ini semua mendukung ke arah sana. Iya. Kalau dari masyarakatnya sendiri gimana Pak ngeliatnya? Apakah masyarakat sudah terbiasa nih dengan adanya segala macam yang syariah ini, atau masih ini gimana sih, ini yakin nggak nih atau gimana dari masyarakatnya? Memang perlu literasi Mas. Makanya itu tuh. Perlu literasi dari kita sebagai pemain di industri ini gitu ya. Mungkin dengan channel podcast ini juga semacam literasi pada pemirsa kan mengenai apa tuh asuransi syariah gitu ya. Nah, saya pikir juga pemerintah juga melakukan literasi mengenai syariah ini. Mengenai produk-produk syariah nggak hanya di insurans maupun di perbankan gitu. Yang penting ada literasi saat ini. Ya, tapi sejauh ini gimana Pak? Yang udah dilihat itu dari asuransi aja gitu syariah. Apakah orang udah terbiasa ini? Kalau kita lihat seperti tadi saya katakan bahwa sebetulnya market share-nya syariah masih 6% dari total premi yang diperoleh ya oleh asuransi. Nah ini sebetulnya masih kecil gitu ya. Nah kedepannya kita masih dorong nih untuk lebih besar lagi 6%. Nah mungkin ini juga sebabkan karena produk-produknya masih terbatas. Ya, produk-produknya masih terbatas, terus juga knowledge orang ya mengenai syariah tidak hanya pelanggannya aja, tetapi knowledge dari sellernya. Itu juga mesti ditingkatkan terus ya, sehingga kemampuan knowledge dia mengenai syariah tercukupi. Ya jadi kalau orang nanya tahu ngerti. Gitu. Iya. Ya karena banyak sekali istilah di asuransi syariah gitu ya. Kata-kata itu pun juga banyak gitu ya. Iya betul. Ya kata udah mudarobah lah, macam-macam lah. Saya juga udah ngapal satu gitu ya. Nah, karena customer yang pintar kan selalu nanya ya. Benar. Nanya ini apa sih? Karena kan dia mau naruh uang nih. Jangan sampai sembarangan. Bener nggak sih? Bener. Seller gue bisa dipercaya nggak sih? Gitu ya. Nah kemampuan seperti itu yang harus ditingkatkan dari kita sebagai asuransi ke tenaga pemasar, bagaimana mendidik mereka, melatih mereka dengan baik. Sejauh ini apa Pak kesulitannya Pak? Lebih dari sisi pelanggan atau dari yang penyelenggaranya nih untuk mensosialisasi syariah ini? Kalau ditanya sisi mana susahnya, ya, saya pikir bukan susah sih, tapi challenge ya. Tantangan terbesar adalah orang masih melihat bahwa gue kalau bicara asuransi biasanya konvensional aja. Bayangannya segitu aja sih. Masih itu ya. Dan tenaga pemasar yang memang fokus di syariah ini masih sangat kecil. Yang khusus syariah gitu masih ya. Sangat kecil. Masih sangat kecil ya. Kan kita kalau agent itu harus punya lisensi kan ya untuk menjual. Ya lebih banyak lisensinya di lisensi konvensional ya, dibanding lisensi syariah. Ini harus ditingkatkan terus sih. Kalau dia punya lisensi syariah dan lisensi konvensional, dia bisa punya peluang untuk jualkan dua-duanya. Ini yang mesti ditingkatkan terus sih. Ya berarti ini ini ya peluang kerja untuk fresh graduate nih. Siapa tahu ada yang fokus ke syariah terus ini kan berarti masih kurang nih kan yang betul. Bisa mengedukasi soal syariah gitu. Tapi sayangnya kadang-kadang gini ya, kerja jadi agents kan itu based on commissions ya. Iya. Kadang orang waduh kalau gua nggak jualan gua nggak dapat komisi gitu ya. Padahal nggak jarang gitu ya fresh graduate yang punya bukan kemampuan aja sih, tapi punya kedisiplinan, punya komitmen yang kuat, persistensi gitu ya, bisa menjadi agent yang berhasil. Ya mungkin tahap-tahap awal memang komisinya masih sedikit gitu ya. Betul. Ya nggak, tapi kalau udah masuk 1 tahun, masuk 2 tahun, ya
bisa di atas dari karyawan tetap kali gajinya. Benar. Komisinya. Emang kalau dilihat dari, cuma dari komisi, kalau berarti harus jualan terus gitu. Kalau dilihatnya dari sisi itu emang kayaknya kecil, tapi kalau dilihat dari sisi lain, berarti kan tidak terbatas dong. Betul. Ininya penghasilannya sebanyak-banyaknya. Penghasilan tidak terbatas, yang dimiliki adalah time, waktunya freedom banget kan. Iya. Bisa diatur sendiri. Bisa diatur, terus ketemu orang. Iya. Ya, semakin banyak ketemu orang, network juga semakin besar gitu ya. Dan selain network juga knowledge-nya juga semakin banyak kan. Iya. Nah, ini kadang-kadang orang juga mikir, gue nggak dapat komisi, gue nggak punya uang nih kalau nggak jualan. Karena itu doang kan. Iya. Ya padahal di balik itu banyak sekali keuntungan sih. Iya, menarik nih. Karena tadi katanya masih belum banyak nih yang benar-benar paham atau tenaga pemasarannya soal syariah terutama. Betul. Ya kan siapa tahu ada yang emang udah fokus di syariah kuliahnya atau apa bisa ini. Betul. Bisa jadi lowongan kerja baru nih. Kan sekarang banyak perguruan tinggi yang punya program prodi syariah kan. Ada ekonomi syariah gitu-gitu ya. Ekonomi syariah. Bahkan ada satu sekolah yang sekolah khusus syariah untuk direktur-direktur BPR gitu. Ada. Ya. Menarik. Berarti emang trennya mengarah ke yang baik nih ya syariah ya. Makin banyak pemain dan penggunanya lah gitu. Makin banyak. Kemarin baru kita resmikan ada menara syariah tuh di PIK Pondok waktu ya. Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Iya. PIK 2. Ada ya? Ada menara syariah baru resmikan mau Wapres kemarin. Saya baru tahu malah. So ada komitmen dari pemerintah kan. Untuk hal itu ya. Untuk hal itu ke depannya. Berarti nih terakhir saya mau nanya ini deh, tips memilihnya. Misalnya ada orang nih mau milih asuransi syariah, dia udah mau milih. Apa yang mesti dilihat sih dari asuransi syariah itu? Ya. Pertama adalah sebelum kita bicara produk ya. Sebelum kita bicara produk, kita bicara adalah company profile dari company itu seperti apa ya. Kita mesti lihat yang namanya risk based capitalnya seperti apa gitu ya, risk based capital. Karena OJK mengatur nih, pemerintah mengatur bahwa asuransi syariah yang sehat RBC-nya mesti sekian persen. Gitu, itu yang mesti dilihat pertama kali. Yang kedua adalah kita melihat produknya, sesuai atau enggak nih produknya sama kebutuhan kita. Ya, profilnya ya. Ya, katakanlah saya butuhnya asuransi kematian gitu ya. Tapi saya beli asuransi kesehatan kan nggak cocok ya. Iya, nggak cocok. Iya. Nah itu butuh apa sih yang jadi prioritas kita saat ini? Ya, perlu pemahaman tidak hanya pada saat agent datang karena teman kita ya udah kita beli aja gitu ya. Kan biasanya gitu kan. Padahal nggak ngerti itu apa. Padahal nggak ngerti produknya apa. Ya, coba cari tahu produknya apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga sesuai kan dengan budgetnya kita. Oh tentu, ya. Budgetnya berapa sih budgetnya kita? Selama 3 hal tersebut terpenuhi, saya yakin pemirsa juga akan dapat produk yang sesuai dengan budget dan terlindungi karena perusahaannya adalah perusahaan yang kuat. Itu sih menurut saya. Ya, intinya adalah apapun yang mau diambil nantinya dibaca dulu. Betul. Karena ini kan uang kita, hasil kerja, hasil apa, masa ditaruhnya seenaknya gitu karena temen, karena ikut-ikutan. Kan uang kita loh itu loh. Iya, dapetinnya susah nyari duitnya ya. Ya, oke. Kayak udah cukup ya penjelasan soal asuransi syariah, sudah cukup jelas, sudah cukup ngerti. Saya juga jadi ngerti. Pak Uti, terima kasih banyak sudah hadir, sudah mau menjelaskan ya. Bala Duit, jangan lupa kalau mau request tema atau mau nanya-nanya soal tadi keuangan, proteksi investasi, langsung aja ke Twitter dan Instagram @duit_metrotv ya. Dan sekali lagi ini jangan ditonton aja, di subscribe channelnya Manulife Indonesia, videonya juga di share, di komen, di like sebanyak-banyaknya. Oke. Terima kasih sudah menonton episode ini. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di episode Duit berikutnya. Bye bye.